RRI Live Music. Teras rumah untuk kalian semua. Pena di tanganku dan ku tulis di hariku semua tentang kisah kita. Lancar merangkai kata karena sudah biasa apapun tentangmu di luar kepala. Lewat dalam mimpiku melihat teras itu tempat aku pulang. Dengan segenggam harapku dan demi masa depanku, tunggu aku datang. Tasa dan merekam tiap bait kenangan, tiada yang terlewatkan. Senyum di foto itu menancap di pikiranku, begitu dalam telah kuizinkan, sialnya terlanjur nyaman. Lewat dalam mimpiku melihat teras itu tempat aku pulang. Dengan segenggam harapku dan demi masa depanku, tunggu aku datang. Dalam mimpiku melihat teras itu tempat aku pulang. Dengan segenggam harapku dan demi masa depanku, tunggu aku datang. Tunggulah aku, tempat aku pulang. Tunggulah aku akan datang. Yeah. Teras rumah, yuhu. Ketemu lagi di RRI Live Music. Tonton apa yang Anda dengar di RRI Net pastinya, teman Prodo dan juga pemirsa RRI Net. Kalau kamu gak lagi teras rumah tapi lagi di pojokan yang cukup nyaman di kamar kamu mungkin atau dimanapun, yang jelas kamu bisa nyimak obrolan kita di hari ini barengan sama teman-teman Yuhu ya nanti ya. Di RRI Live Music pastinya barengan sama Adis dan Yuhu di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. RRI Live Music. Masih di RRI Live Music, di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar barengan sama Yuhu. Iya. Yuhu barengan sama Kakung, Aul, dan juga Ancal. Iya, ini bertiga nih berarti ya. Benar. Tapi sebenarnya ada yang nggak lengkap formasi hari ini. Iya. Karena sebenarnya aslinya Yuhu adalah Kakung, Aul sama Fami. Ini Fami. produser kita yang sebelah kiri. wah, berarti adalah istimewa hari ini karena produsernya ikut langsung Nemenin, ya, nemenin benar. ya. Oke deh. Berarti sebenarnya kan trio ya. Trio kuek-kuek. Trio yang tadi sebenarnya solois, masing-masing solois. Bener. Ada yang apa namanya pencipta lagu, Bener. gitu kan ya. Mas produser di ujung sana, Ancal gitu kan ya. Tapi terus akhirnya bisa ketemuan tuh dari teman main, teman ngobrol. Temen lama banget, temen main, temen kerja. Kerja sih.
Oke. Tapi kenapa baru kepikiran bahwa kita bikin Yuhu aja yuk? Dirimu kan dulu pernah ada band. Nah, terus udah gitu milih jalur solo ya kan? Kemarin sempat pakai Atmojo ya. Nah, itu sekarang terus bikin band lagi. Benar. Sebenarnya ada satu teman kita yang pertama kali menginisiasi Yuhu, tapi kebetulan emang dia sudah tidak, maksudnya lagi sibuk dan akhirnya yang sekarang yang ada gitu. Jadi dia yang ngawalin, terus akhirnya kita kumpul. Jadi aku sama Aul satu tempat kerja, kita ada di satu PH yang sama. Terus Ancal teman ngeband lama banget. Jadi terus dia lebih ingin di belakang layar untuk jadi produsernya kita. Kalau Fami emang temen ngeband lama lagi, jadi emang terus udahlah bikin band lagi aja gitu. Tapi masing-masing dulu punya band atau ada juga yang sekarang masih punya band? Kalau Aul cuma main nama Yuhu aja atau gimana? Beberapa project juga sih sebenarnya. Ada banyak projectnya ya. Jadi ada banyak dapur nih ceritanya. Yes. Kalau produsernya gimana nih? Wah, lebih banyak lagi. Mas Ancal lebih banyak lagi kayaknya. Senyum-senyumnya dari tadi dia tuh ya kan. Jadi memang nih teman-teman Yuhu berarti udah mulai bareng dari tahun 2010 ya kan? 2010 Yuhunya sendiri dari tahun berapa? Teman-teman pertemanannya. Kalau Yuhunya 2023. Baru berarti 2023, tapi teman main udah lama gitu kan ya. Nah, kalau misalnya menggambarkan Yuhu dalam 3 kata apa ya? Apa kira-kira nih? Ceria lah, kayak ceria. Ceria. Kalau Aul apa? Santai. Ancal? Funny kayak. Funny. So funny. Temen ngelawak berarti ya. Karena kerjanya santai kan, jadi kita nggak terlalu beban, ya senang aja di sini berkaryanya gitu. Oke. Tapi sejauh ini berarti kalian udah punya banyak lagu nih yang bisa didengerin sama teman prodo dan juga pemirsa RRI pastinya ya. Gitu, yang terbaru adalah Teras Rumah yang tadi kalian bawain kan. Bener. Gitu kan. Siapa yang bikin? Yang bikin Mas Kakung sama Mas Fami. Okay. Mas Tutut produser. Hai, ada di sebelah sana. Dia gak mau ikutan, udah kita ajakin padahal loh. Yang bikin waktu itu bikin Mas Fahmi yang bikin si Teras Rumah ini gitu ya. Terus yang produserin Mas Ancal yang gitar. Secara aransemen musik. Sama Mas Tutut juga bareng. Oke, mungkin bisa ceritain aransemen musiknya si Teras Musik ini gimana? Tadi kan kita dengerin emang lagunya tuh kalau diputer di jam-jam pusing, jam-jam rawan, cukup menyenangkan ya gitu. Tapi gimana menggarap itu jadi nggak bikin teman-teman tuh jadi overthinking gitu denger lagunya atau liriknya? Misalnya, karena lagu-lagu kalian tuh memang enak banget didengerin pas lagi santai kan? Yang bener Mbak. Gitu itu kan. Coba gimana ayo? Oke. Jadi ceritanya waktu itu tuh sebenarnya workflow-nya Yuhu itu awalnya semua lagu itu berawal dari ya cuman lelean akustik gitu loh. Kalau Jawanya. Jadi semuanya itu di awal dari cuman vokal, terus gitaran sama pakai akustik. Terus mungkin kalau dengerin materi-materi sebelumnya itu kan kita lebih minim aransemen musik gitu. Jadi ketika masuk di si Teras Rumah ini mungkin relate sama si lagunya juga, kita pengen yang lebih ngeband. Makanya jadi full band, aransemen lebih istilahnya lebih kompleks lah, lebih ngeband itu sih. Kalau berarti nggak semua lagu-lagu Yuhu tuh aransemennya ngeband kayak Teras Rumah ya? Kayaknya bakal ngeband malah ya. Tapi kalau kedepannya pengennya malah ngeband sih. Ada kayak gitu. Berarti baru di Teras Rumah ini yang feel-nya atau vibe-nya kayak gitu ya. Bener. Gitu. Oke, ada perubahan yang kalian alamin kayak gini, berarti lebih nyaman dengan format yang seperti ini kira-kira kedepannya gitu. Iya, kayaknya lebih mudah ya. Lebih mudah tuh maksudnya ketika dengar misalnya Fami punya notasi, terus kita bikin lirik bareng-bareng, terus kita buat jamming bareng sama produser gitu tuh langsung udah dapet feel aja gitu. Langsung bisa kebayang kayak gini nanti gitu. Oke. Setelah Rumah ini udah punya video klip belum atau video lirik? Udah ada di YouTube. Lirik apa klip? Lirik Ya, berarti masih konsep video klipnya belum nih, tapi mau dibikin kan? Tunggu aja. Tapi dari tahun 2023 sebelum Teras Rumah, lagu-lagu kalian apa aja? Banyak. Jadi pertama tuh sudah sangat rindu, terus Ragu Merayu, terus ada Jejar Genjang, terus ada Mode Getar ya Mas ya. Terus Sadar Diri. Itu beberapa ada yang kita live session juga, kita bikin live session. Terus ada juga kita recycle lagu dulu waktu di bandku lama gitu. Ada beberapa lagu termasuk Rumit ya. Gitu. Jadi udah mungkin lebih dari 6 lagu kalau nggak salah. Aku tuh merhatiin tadi lagu-lagunya
Judulnya tuh singkat-singkat loh. Dan kayak maksudnya kayak jajaran genjang, Jajar-genjang. teras rumah gitu kan ya. Emang sengaja atau gimana? Nah itu produsernya itu yang Bapak produsernya nggak mau ikut lagi. Mas Anjal bisa bantuin nggak jawab nih? Mungkin biar apa ya, kan judul tuh kan kayak doa toh. bener. Yang gampang aja. Biar, Benar kan Mas Saul? Boleh. biar, biar rezeki juga gampang. Bener. Soalnya dulu pernah punya judul Kenapa? Panjang-panjang. enggak, judulnya kurang bagus jadi rumit jadi Atau kamu trauma dengan band yang lama? Judulnya panjang-panjang kan? iya Cari yang pendek-pendek yang catchy kali ya. bener dia Ya, mungkin catchy. Yang Catchy, catchy. lebih catchy. Sekarang tuh kayak mungkin trennya emang kayak gitu. Kayak lagu-lagu yang lagi hits tuh kayak Alamak, Kualat, Bener. Sialan gitu-gitu ya. bener Malapetaka gitu. Semakin iya bener. Iya, Justru itu ada. punya Malapetaka judulnya. Udah pernah dengerin belum? Belum ya? Nanti kita dengerin. Cakep tuh lagunya. Bener deh. Jadi kayak mungkin semakin singkat semakin gampang diingat ya. bener. Oke. Tapi kalau misalnya apa namanya? Bukan ngotak-kotakin ya. Identitasnya kalian tuh sebenarnya band apa nih? Yuhu ini. Kita tuh menamai kita pop nongkrong, pop Ais. nongkrong. Pop nongkrong. Jadi Paling kita nongkrong. iya memang bener-bener ngepop sih, pop nongkrong yang easy gitu sih sebenarnya pengennya. Ya gitu. Jadi kalaupun ngeband kayak kemarin teras rumah ya sebenarnya pengennya tetap mudah didengarkan aja gitu. Sebenarnya itu sih. Easy listening lah ya. Nanti lagunya bisa dibawain di tongkrongan teman-teman yang lain. Teman-teman gitu. yang lain ya, lagi ngopi ya hayu gitu ya, lagi galau ya ayo asik-asik aja gitu kan ya, atau sambil jalan mungkin juga bisa ya. Ya. Di tongkrongan apapun lagu ini cocok karena tadi pop nongkrong namanya. Iya, yang bikin kalian bisa bertahan 2023 sampai 2025 nih gitu kan ya. Apalagi kan masing-masing punya kegiatan nih katanya, ada masing-masing tuh banyak, apalagi produsernya nih. Kayaknya Bener. semua band dipegang kali ya kalau bisa gitu Dia mau kan. Amerika loh. Oh ya? Iya, ngeband Wow. ke Amerika dia. Kenapa? Pegang band apa di Amerika? Ada tour. Ada tour. tour. Oh ya, wah. Nggak boleh dibahas ya? Boleh dibahas nggak? Iya. Ke Amerikanya aja biar keren gitu. Yang lainnya nggak usah dibahas. Nggak usah ya. Oke. Mungkin akan membawa sesuatu untuk teman-teman Yuhu kan, bisa Iya, kan ke benar. Amerika ya Benar. kan. Nah ini kalian gimana membagi waktunya? Karena kan sebenarnya teman nongkrong nih, Benar. teman main, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain. Nah ini dengan adanya Yuhu ini gimana kalian? Iya, kita kan sebenarnya full seniman ya. Maksudnya full seniman itu tidak ada pekerjaan yang pasti. ya office hour gitu loh. Aku sama Aul kan di PH yang sama. Kebetulan aku line producer, dia di OP kamera. Kalau Ancal memang full time di musik ya, Cal ya. Betul. Full time di musik. Jadi sebenarnya ketika nggak ada kerjaan di PH ya udah kita kumpul. Dan aku satu jadwal pasti kan. Oke. Aku sama dia sama Aul pas satu jadwal. Cuman memang sekarang Fami memang lagi baru mulai kerja, jadi waktunya agak susah untuk gitu. ketemu Iya, ya. tapi memang kita selalu intens komunikasi di WhatsApp lah gitu. Mungkin 2 minggu sekali kita ketemu buat nabung lagu kayak gitu. Oke, berarti memungkinkan bahwa ketika kalian manggung pun dengan format yang tidak selalu ada Fahmi. Benar. Kayak Emang Ancal atau siapa tadi? Tutut ya? Mas Tutut, Tutut ya. gitu kan. Memungkinkan karena sebenarnya gini, karena kita nggak mau yang akhirnya jadi saling mengikat tapi bikin nggak enak gitu. Nah selagi yang nyanyi ada ya wes semangat terus ya gitu. Berarti pop Kecuali- fleksibel ya. Nggak ya mas. Kalau dia nggak ada baru nggak bisa. Nggak usah lah, udahlah. Iya. Libur aja dulu gitu. Oh gitu. Berarti kamu harus mau nggak mau Kakung harus ada. Tapi setidaknya 2 dari kita harus ada sih. Kalau cuma sendiri kayaknya. Tapi udah pernah main dengan format yang nggak selalu bertiga dengan Fahmi gitu? Sering. Kemarin kita bisa dari Martua, Iya. kebetulan Fami nggak bisa ikut juga. Oke. Dari Kaltim kita main di Kaltim. Wah oke. Teras rumah tuh menarik loh tadi pas denger lirik-liriknya gitu kan. Iya. Ini inspirasinya siapa? Itu Fami sih yang Ya bikin Fahmi lagunya. juga yang cerita ya. Ya gimana sih Fahmi nih? Wakilkan Mas. Wakilkan. Kita- Tapi ada Mas Tutut juga. kita telepon Ya, aja, apa Pak Fami. pertanyaannya apa? Aku bisa bantu jawab. Bisa. mungkin. Oke. Ya. Terinspirasi dari apa? Iya, titip. Iya, Apa? maksudnya si teras rumah tuh kan kita kalau ngomongin teras rumah tuh waktu yang santai gitu Bener. kan. Waktu yang apa namanya? Mungkin orang kalau lagi pagi-pagi gitu ngopi di teras rumah misalnya ya kan, atau sore istirahat abis mandi udah cakep nih di teras rumah yuk gitu. Bener. Ngapain kayak kita gitu. Ini seingetku yang dibayangin Fami pada saat dia pertama kali sodorin lagu ini itu jadi kayak dia tuh orang yang merantau, yang pergi jauh dan dia tuh mau datang ke rumah seseorang yang akan dia jadiin
pasangan hidupnya gitu mungkin kira-kira gitu, atau orang yang dia tuju gitu loh. Nah nanti dia membayangkan dia akan ada di teras rumah itu. Tapi belum kejadian Jadi belum kejadian. Jadi itu kayak sebuah cita-cita yang dia ingin tuju gitu loh. Angan-angan ya. Ya, ataupun juga persepsi yang lain bahwa teras rumah itu kan tempat favoritnya orang buat ngumpul nih. Dan semua tujuan ketika mereka lelah itu pasti rumah dan salah satunya teras rumah. Itu kayak misalnya orang tua ibu gitu. Jadi kayak kita di rantau, kita pengen pulang, pengen ketemu ibu, pengen ketemu orang tua gitu, pengen berbagi keluh kesah dan kebahagiaan atau apapun itu di teras rumah gitu. Jadi tempat favoritnya itu. Jadi tempat aku pulang itu adalah teras kita simbolkan dengan teras rumah. Ada simbolnya ya. Udah cocok ya. Karena beberapa part aku yang nulis liriknya juga dan kita senyum di foto itu menancap di pikiranku kayak gitu. Itulah yang ada beberapa yang kita keroyokan sih bikin lagunya. Relate sih yang punya teras rumah, yang gak punya teras rumah ya di ruang tengah, ruang tamu berarti ya. Kumpul-kumpulnya. Oke deh, habis ini kita bakal nyimak performance dari Yuhu. Yang kedua lagunya apa? Ragu Merayu. Ragu Merayu. Siapa yang bikin? Bareng-bareng juga. Bareng-bareng aku juga. Mas Itut, kami. Oke, nanti deh kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ragu Merayu teman Pro 2. Seragu apakah merayunya ini gitu kan ya. Kamu simak pastinya tetap di RRI Live Music. Tonton apa yang Anda dengar di RRI Net. Ini dia Yuhu, Ragu Merayu. Ragu Merayu. Senyummu cerahkan pagi, gerak-gerikmu jadi misteri, hilang nyali untuk merayu, tiap kataku jadi batu. Kamu terlalu sempurna, di hadapanmu ku tak berdaya, ku terbata tanpa kata, hilang arahku mati gaya. Ragu merayu cintamu, hanya bisa pandang dari jauh. Senyum manismu ku bawa pulang, terjadi bekal di dalam mimpiku. Langit malam jadi saksi, dalam diamku tersenyum sendiri. Jiwa ini terobati, menanti kamu menyadari. Ternyata ku masih sendiri. Ku berharap suatu saat nanti ku telah menjadi pemberani. Hanya bisa pandang dari jauh. Senyum manismu ku bawa pulang, terjadi bekal. Ragu merayu cintamu, hanya bisa pandang dari jauh. Senyum manismu ku bawa pulang, terjadi bekal. Ragu merayu cintamu, hanya bisa pandang dari jauh. Senyum manismu ku bawa pulang, terjadi bekal di dalam mimpiku. Ragu merayu, oh, ragu merayu, Balik lagi di RRI Net, pastinya di RRI Live Music.
tonton apa yang Anda dengar teman Pro 2 pemirsa RRI.net. Kita masih barengan Yuhu yang tadi baru aja bawain lagu Ragu Ragu Merayu. Nah ini dia nih. Padahal tadi lagu pertama tuh yang Teras Rumah adalah album single paling baru ya. Rilis kapan tadi tuh? Bulan lalu. Bulan lalu. Oktober ya. Oh masih baru Tanggal banget. 25. Oh ya 25. Masih baru banget ya kan. Kalau Iya. yang ini yang Ragu Merayu 2 bulan sebelumnya kayaknya. wow. Kok cepet Lupa. banget. Ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Oh gitu. Kayaknya. Berarti emang kalian dalam waktu Kami berusaha 3 bulan sekali sih. Oh itu Berusaha. yang baru aku mau tanyain. Maksudnya kan jarang-jarang ya, maksudnya di tahun yang sama gitu rilis singlenya berdekatan banget gitu. Oh per 3 bulan. Berusaha sih. per 3 Oh bulan. oke, baiklah. Terus si Ragu Merayu ini adalah berarti single pertama dong yang kalian rilis tahun ini atau Jajaran Genjang yang Antara pertama? itulah kayak lupa ya Mas ya. Tahun ini mau deketan. Tahun-tahun nih ya. Deketan. Mode getar sebelumnya mode getar, rumit mode getar, Ragu Merayu. Ya sekitar akhir tahun atau mau awal tahun mungkin ya. Oh oke. Nah ini si Ragu Merayu ini bercerita tentang Jadi kita punya sosok teman yang memang kita selama ini selalu ingin berdoa untuk dia punya pasangan gitu. Tapi kayak kita abadikan dengan sebuah lagu yang mengisahkan kisahnya dia gitu. Oh, oke. Tapi kita bikin itu jadi sesuatu yang fun gitu maksudnya. Walaupun itu sesuatu yang Jadi sebenarnya di satu kadang-kadang kan kita sendirian juga kadang nggak kita apa-apa gitu. kadang kita suka menilai orang sedih banget dia belum punya pasangan padahal dia seneng-seneng aja gitu. dia seneng aja gitu loh kan. Nah, tapi kan terus kita bikin lebih ceria dengan cerita di Ragu Merayu ini kan. Orangnya tahu dia bikin lagu ini. tahu kita cerita. Oke, nggak apa-apa ya dia, nggak masalah ya. Iya. Dapat nggak masalah. royalti nggak? Kan ceritanya dia. Iya dong, ya kan? Kan ceritanya dia. Nggak masalah kalau ada royaltinya bagi-bagi aja. Oke, well, Ragu Merayu ini jadi salah satu yang dirilis tahun ini. Terus juga apa namanya lagu-lagu berapa lagu kalian yang rilis tahun 2025? Ada berapa 3 atau 4 lagu ya? Oh gitu. Iya. Akan dijadikan satu album atau gimana kok? Nah, ini waktu yang yang kan bersamaan? sedang kita bicarakan juga dalam waktu dekat nih. Apakah kita nanti akan jadikan itu satu lagu, kemudian satu album atau tetap single-single? Sebenarnya sih kalau kita sih yang paling relevan kita konsisten ngeluarin karya aja sih. Mau itu bentuknya single ataupun album, kayaknya itu sekarang cuma cara orang aja merilis untuk gitu merilis loh. ya. Tapi konsistensinya yang kita ingin kejar gitu. Oke, setiap 3 bulan sekali kalian akan Iya. rilis dan satu single gitu ya. Iya. Oke, tapi itu memang dibikin khusus dalam jarak waktu 3/3 bulan yuk kita bikin yuk, atau memang sebenarnya kalian tuh udah punya tabungan lagu-lagu nih gitu. Cuma tinggal ngeluarin aja, tunggu waktu mainnya lah, tanggal tayangnya gitu ya. Gimana? Tabungan lagu punya berapa Cal? Ratusan ya? Wah, ratusan. Ya Kayak sebenarnya wafer. kalau lagunya sebenarnya udah banyak, cuman mungkin kita lebih lebih strategik aja sih, mau garap yang mana dulu. Terus ya sebenarnya itu udah sebagai plannya juga sih per 3 bulan gitu. Biasanya apa tuh yang bikin menentukan lagunya yang mana dulu yang mau digarap itu, yang memutuskan atau yang kemudian menjadi indikasi bahwa ini lagunya, indikasi apa namanya, indikator bahwa ini lagu tuh kayaknya cocok duluan deh gitu dibandingin yang lain. Siapa yang mutusin Kesepakatan biasanya? sih, Kesepakatan kalau Kesepakatan itu. bersama ya. Jadi alhamdulillah karena kita ini ngeband udah dalam fase yang panjang, ketemunya lagi kan udah dengan pemikiran yang jauh lebih dewasa. Jadi banyak hal-hal yang sangat bisa kita bicarakan gitu loh. Kompromi ya. Ya, jadi udah sangat kompromi sih sebenarnya. Jadi lagunya apa, produsernya Mas Tutut bilang apa, aku bilang apa gitu udah. Oh ya boleh gini segala macam jadi. Tapi gitu. ada fase ngotot-ngototan nggak bahwa Enggak lah. produser dengan musisi gitu yang beda nih gitu Yang cara beda suara biasanya dimakin dibully. Kok kamu bisa beda sendiri? Berarti kamu yang lain sama. Iya. Lu yang lain udah satu halaman, kok kamu nggak sendiri? Oke, gitu. suara terbanyak berarti juga salah satunya ya. Iya. Oke. Nah kalau Mas Ancal apa namanya produserin lagu-lagunya Yuhu sejauh ini, pengalaman yang paling berkesan atau yang paling susah misalnya effortnya tuh bikin mau menyerah, ada nggak? Ada nggak? Wah, kalau menyerah sih enggak sih. Paling cuman justru sebenarnya produser, kalau posisinya aku tuh lebih kayak jagain mas-masnya ini. Jadi mereka pengennya kayak gimana, ya biar nggak keluar jalur gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke, ya. Kalau secara prosesnya sih nggak susah kok. Justru menyenangkan semua. Oh mungkin
kayak Ragu Merayu tuh satu itu aku justru itu gitar iya, ngebass iya itu pas itu. Wow. Mas Aul waktu itu nggak bisa waktu itu. Lagi sibuk dia. Jadi bemper ya. Itu sih paling itu doang. Oke. Selebihnya udah ya workflow-nya udah ngerti masing-masing. Gitu. Jadi udah paham sama ritme Bener. teman-teman gitu ya, paling enak gitu. Oke. Pernah ngerasa bahwa stuck sama apa yang harus dikerjain? Kalau stuck nggak, mungkin lebih ke apa ya? Lebih ke mau bikin apa lagi? Yang kayak gimana lagi gitu sih. Gitu sih. Paling ide-idenya aja sih. Yang perlu apa ya? Yang fresh lagi gimana sih? Bener. Gitu. Kalau mungkin yang di awal-awal kita cari bentuk juga kan di 3 lagu. Kalau perhatiin karya-karya Yuhu dari Sudah Sangat Rindu sampai Sebelum Teras Rumah itu bentuknya beda-beda. Maksudnya musiknya tuh kayak punya keunikannya masing-masing gitu. Tapi ketika di Teras Rumah kayaknya udah nemuin ini paling simple nih, paling yang nature-nya kita gitu. Nanti mungkin depan jauh lebih mudah karena nature-nya udah ketemu gitu. Oke, udah ngerasa bahwa ini kita banget nih, Teras Rumah nih kita banget nih dari sekian lagu yang udah ada. Bener. Oke. Dari apa namanya pilihan akord, kemudian form lagunya gitu tuh udah kelihatan gitu. Udah ketemu ya. Jadi misalnya aku jamming tanpa ancal, tiba-tiba ancal nimbrung gitu udah tahu tuh. Oh, ini mau ke sini teman-teman. Oke. Kayak Di antara kalian yang paling pendiam siapa? Kayaknya Aul ya. Enggak. Apakah penampilan menipu? Bukan. Mungkin yang bukan diem sih. Tapi apa? Cool. Apa Kontemplatif. Apa Ya, nih bisa Ul? juga gitu. Bisa juga dibilang begitu ya. Jadi personanya diam. Tapi behind-nya sama aja. Ternyata Sudah terbukti kemarin kita jalan berenam waktu di Maratua, sudah terbukti Wak, ya emang koplak semua sih. tapi itu yang bikin kalian malah cocok satu sama lain ya. Iya. Oke. Sefrekuensi. Tapi yang penting kita tuh nggak ribet sih. Jadi jangan sampai ada yang ribet lah. Di antara kita tuh jangan ada yang ribet. Itu aja sih. Nah sejauh ini nggak ada yang ribet. Aman lah ya, aman. pertemanan aman. Jadi apa namanya karya-karya juga mengikuti gitu kan ya. Itu. Bener. Jadi kalau jalan kadang-kadang karakter orang tuh bisa tahu ketika kita jalan bareng jauh kan. Jauh bener kemarin kita lagi. ke pulau gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayak teman-teman nggak ada yang ribet, Asik-asik aja ya, gitu. Ya udah saling gini aja, saling melengkapi aja. Tapi ini nggak sih pengaruh nggak sih kayak misalnya personalnya lagi nggak enak nih gitu ya. Terus pengaruh nggak ke profesionalnya, ke kerjaannya gitu di musik? Enggak ya? Enggak sih, enggak ada sih. Enggak ada ya? Iya, aman-aman aja sih. Aman-aman aja ya. Wah, Soalnya mungkin lebih ke kalau misalnya kayak kemarin pergi gitu, jadi justru waktu-waktu kayak gini nih yang apa ya, yang bikin cair tuh ngebandnya gini perjalanannya itu. Jadi ketika udah mau ada bikin karya lagi ya udah seperti biasanya aja gitu, tetap guyon, tetap guyup, asik-asik aja semuanya kerjanya jadi ya gitu sih. Oke. Ya karena memang udah kenal lama juga ya. Itu yang gitu paling jelas sih memang karena kita ketemunya udah di fase yang sama-sama dewasa sih. Jadi ketika Ancal ngomong sesuatu dan dia punya alasan terhadap pilihannya dia, kita cari tahu point of view alasannya dia apa gitu loh. Jadi enggak bukan pakai point of view-nya gua aja gitu gitu loh. Berarti dia punya maksud nih gitu. Apa yang maksud baiknya gitu. Jadi prasangka baiknya itu akan jauh lebih di depan daripada kalau zaman muda kan apa sih misalnya gitu mungkin egonya ya masih mungkin main, ya masih mungkin muda ya maksudnya apa sih gini emang sekarang gak muda? masih muda kan kita ngomong kamu ngomongnya dewasa bukan kan kita Gen Z Gen Z akhir-akhir enggak ya? Iya. Well baiklah ketika udah ketemu nih gitu kan flow-nya udah enak terus juga tadi apa namanya pola kalian tuh sebagai sebuah band Yuhu itu juga udah ketemu berarti kan tinggal tunggu konsistensi berkaryanya aja nih yang tadi dibilangin gitu ya. Tapi yang tadi aku buat masalah malah sebenarnya kenapa sih dikasih nama Yuhu? Maksudnya aku menebak-nebak karena gini dari nama personil nih misalnya ada tuh yang dari inisial personil kayaknya enggak deh gitu. Apa? Aku tadi abis ngobrol sama Olski tuh sama siapa? Siapa dia sama Yuhu gitu. Iya kali. Iya kali. Kok Yuhu katanya gitu. Jadi kan mereka teman kalian juga ya? Itu mungkin kalau band ada kayak Hello gitu kan. Iya. Yuhu sebenarnya Yuhu tuh kalau dalam artian yang kita pernah searching di Google tuh sesuatu yang keinginan yang kuat gitu atau orang-orang yang dengan keinginan yang kuat gitu. Tapi itu sebenarnya kayak ya sebatas Yuhu gitu, sebatas sapaan gitu. Jadi sebenarnya lebih
gampang diingat dan mudah diingat aja sih awalnya gitu. Terus juga secara tulisan mungkin nanti logo mungkin mudah diingat gitu. Jadi sebatas itu jadi sapaan gitu sebenarnya. Oke, makanya kemudian dan sebenarnya juga di antara kita ini yang awalnya yang Yuhu itu sebenarnya ada teman kita tapi dia sekarang yang lagi nggak bareng sama kita ini. Bukan Fahmi kan? Bukan, satu lagi. Oh, nggak tahu ngejawab loh, dia kasih nama gila. Bener. Ya, aku pertama yang kasih nama tapi gara-gara dia suka bercandaan jadi dia ada bercandaan. Yuhu gitu seru gitu. Oke. Gitu. Dari bercanda dia itu. Awalnya emang nggak seserius itu gitu tapi lama-lama ya udahlah emang udah kita pilih namanya gitu ya udah. Dan gampang juga kan pasti. Iya, keinget sih. Iya. Yuhu. Iya bener. Nah sama gini sebenarnya kita tuh punya kayak apa ya kayak mudah-mudahan orang tuh pertamanya ngeliatnya sepele gitu tapi ketika dengerin karyanya mereka karyanya bagus juga kok gitu. Iya. Jadi kayak tak terduga. Tapi simple gak sih kayak bahwa dengan nama yang simple terus juga judul-judul lagu yang gak panjang-panjang gitu. Kalian tuh mau cerita bahwa kita tuh enak aja gitu. Kita tuh santai aja. Bener, gitu, gak rumit gitu ya. Karena memang kita jadiin Yuhu tuh sebagai rumah yang seperti itu. Karena kan kita punya pekerjaan nih, punya pekerjaan yang lain walaupun sama-sama di bidang seni ya. Tapi ketika pulang ke Yuhu manggung itu emang benar-benar fun. Emang nongkrong, emang tongkrongan, emang buat berkarya gitu. Jadi kalau misalnya Yuhunya terus jadi semakin rumit atau serius banget kan jadi nggak tempat pulang juga. Nambah beban ya. Iya nambah beban. Ngapain nambah beban? Oke. Ngeband nambah beban kan malah pusing kan. Sedap. Bener nggak bro? Iya. Besok nih bikin proyekan namanya Sedap, percaya. Boleh tuh. Iya itu juga misalnya Ancal dengan project musiknya yang lain gitu. Ketika dia punya rumah di Yu kan, dia selalu punya tempat di Yu. Ketika dia pulang ke Yu ya dia pengen dapetin feelsnya bareng Yu gitu. Dan permasalahan yang ada di luar dia dengan projectnya kan silakan dia ini tapi ketika dia pulang ke Yu dia dapat rumahnya Yuhu ya. Pulang. Asik lah pokoknya. Gitu loh, iya, kalau awal juga gitu merasakannya ya. Iya sih, semuanya kayak santai aja di sini gitu. Nggak yang stres mikirin ini gimana enggak. Semuanya dijalanin aja bareng-bareng ya. Iya. Kita terbiasa untuk berbagi tugas. Oke. Jadi di Yuhu itu udah memecah-mecah tugas gitu. Jadi rasanya ngebandnya nggak bertumput ada satu orang atau mungkin terus ngerasa kok aku terus sih gitu. Nah, semua harus punya partnya masing-masing. Misalnya beberapa hal kayak visual atau kayak misalnya aransemen udah dipikirin sama Mas Tutut sama Ancal. Aku bikin lagu sama Fami ngasih materi kita udah emang sehari-hari emang seneng. Terus misalnya aku ngurusin manajemen, ngurusin merchandise, nah Aul udah yang desain dia gitu. Jadi terus kita saling respect aja, saling respect gitu misalnya. Bener-bener. Kamu lagi santai ya, kamu bisa kalau ini kamu yang ngerjain ya gitu, kayak gitu. Jadi enak banget sih. Sefrekuensi itu kalian gitu bahwa memang masing-masing tuh udah tahu apa sih yang harus dikerjain gitu kan, tanpa harus dibilangin ya. Iya. Berarti ini rencananya lagu yang kalian rilis terakhir kan tadi Teras Rumah. Berarti berapa bulan ke depan lagi nih kalian akan rilis? Ini yang kita lagi ada 2 lagi yang mau kita godok lagi. Kira-kira di bulan atau tahun depan ya kali ya? Ya sambil kita matengin, sambil kita lanjutin terus promosinya Teras Rumah, kita sambil nabung sih. Kayaknya ada beberapa kolaborator juga pengen kita ajakin. Oh boleh di-spill nggak kolaboratornya? Belum ada. Masih? Belum sih. Oke. Belum rekaman ya? juga. Belum rekaman juga. Tapi udah ada nama lah, maksudnya teman-teman musisi Jogja yang udah established juga yang pengen kita ajakin. Oke deh kalau gitu ditunggu collab-collabnya dan juga karya-karya lainnya ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau dengerin lagu-lagunya Yuhu atau mungkin juga mau lihat kalian tuh kesehariannya kayak apa, bisa ke mana aja? Media sosial, TikTok, bisa YouTube, ke IG? Instagram, TikToknya tuh yuhu.musik. Di YouTube juga ada Yuhu Musik. Oke. Situ semuanya ada. Semua di situ ada. Termasuk kalian bikin kayak podcast gitu nggak sih? Atau mungkin ada konten-konten TikTok Kalo misalnya atau apa? Belum sih podcast ya. Belum. Cuma ada kalau live performance misalnya ada. atau bikin cover lagu atau bawa lagu sendiri gitu ada. Ada ya. Ada. Oke deh. Ke depan juga pasti kita akan pengen bikin konten-konten lah. Oke, yuhu.music. Ya. Bisa langsung situ ya. Oke deh. Thank you ya udah main-main ngobrol di sini di RR Live Music. Ini terakhir berarti yang kalian bawakan adalah lagu Sudah sangat rindu. Lagu buat orang-orang yang lagu buat orang yang dikangenin.
siapa aja ya Siapa pokoknya. aja. Oke, kalau kamu udah kangen banget sama orang teman Pro 2 dan juga pemirsa RRI Net bisa nonton Yuhu nih sudah sangat rindu gitu ya. Thank you banget. Ada Kakung, ada Aul, ada Ancal. Salam buat Fami ya. Ya, Sama siap. satu lagi siapa namanya tadi? Namanya Septiandri Mandariana alias P Mandri. Oh, Dia sedang bertapa nggak tahu. oh, oke Sedang bertapa, baiklah. Mungkin dia akan bawa ide baru ya besok. mudah-mudahan nanti. Juga Mas Tutut, terima kasih. Tutut naik kereta api. Ya udahlah kalau gitu langsung aja ya performance kalian terakhir nih sudah sangat rindu dari Yuhu. Thank you banget juga buat teman Pro 2 dan semua pemirsa RRI Net. Jangan lupa tonton terus RRI Live Music hanya di RRI Net. Tonton apa yang Anda dengar. Adis pamitan. Selamat malam semuanya. Dadah. Sudah sangat rindu. Indah senyumanmu yang menyambutku, menghapus semua hal yang jadi rasa lelahku. Bersama dirimu selalu jadi waktu terbaikku. Doaku selalu untukmu. Hingga pada akhirnya malam pun tiba, kamu baru saja ada di sisiku. Kini harus kembali jauh darimu. Jangankan sewindu tidak bertemu dengan kamu. Baru juga seminggu aku sudah sangat rindu. Tuhan jaga dirinya untuk tetap baik-baik saja. Jika tiba waktunya kembali berjumpa, ingin sekali ku mengucapkannya. Hingga pada akhirnya malam pun tiba, kamu baru saja ada di sisiku. Kini harus kembali jauh dariku. Pesan terindah di dalam hidupku. Jangankan sewindu tidak bertemu dengan kamu. Baru juga seminggu aku sudah sangat rindu. Tuhan jaga dirinya untuk tetap baik-baik saja. Jika tiba waktunya kembali berjumpa, ingin sekali ku mengecup. Jangan ke sewindu tidak bertemu dengan kamu. baru juga seminggu aku sudah sangat rindu. Tuhan jaga dirinya untuk tetap baik-baik saja. Tiba waktunya kembali berjumpa, ingin Sekali ku mengecup keningnya. RRI Live Music.